Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdi Jamai Sagul Permana, NIM 243202104. Program studi Ilmu Hukum Non Reguler. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Hukum Internasional, tentang peran hukum internasional di era global kontemporer. Pendahuluannya, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat disertai dengan arus globalisasi ekonomi dan meningkatnya mobilitas manusia lintas negara telah membawa perubahan fundamental dalam pola hubungan internasional. Kemajuan teknologi digital memungkinkan interaksi antar negara berlangsung secara instan. Dalam kondisi tersebut, negara tidak lagi menjadi satu-satunya ekor dominan dalam hubungan internasional. Organisasi internasional memiliki kewenangan normatif dan operasional dalam mengatur berbagai isu global. Korporasi multinasional memiliki pengaruh ekonomi yang melampaui batas jurisdiksi nasional, sementara individu semakin diakui hak dan kewajibannya dalam sistem hukum internasional, terutama dalam bidang hak asasi manusia dan hukum pidana internasional. Dalam konteks ini, hukum internasional berfungsi sebagai suatu sistem norma dan prinsip yang tidak hanya mengatur hubungan antar negara, tetapi juga mengendalikan serta menyeimbangkan kepentingan global yang beragam. Hukum internasional memberikan batasan terhadap penggunaan kekuasaan negara, menetapkan mekanisme penyelesaian sengketa secara damai, perlindungan hak asasi manusia, pelestarian lingkungan hidup, dan keamanan internasional. Dengan demikian, hukum internasional berperan sebagai alat untuk mencegah terjadinya konflik terbuka, mengurangi ketidakadilan global, serta menjamin kepastian hukum dalam hubungan internasional yang semakin kompleks. Saya jelaskan yang pertama, yaitu hukum internasional sebagai pengatur tata kelola global governance. Dalam konteks hubungan internasional modern, hukum internasional ini berfungsi sebagai kerangka utama tata kelola global governance yang mengatur perilaku dan interaksi berbagai aktor internasional. Tata kelola global merujuk pada sistem aturan, institusi, dan mekanisme yang disepakati bersama untuk mengelola isu-isu lintas negara yang tidak dapat ditangani secara efektif oleh satu negara. Dalam hal ini, internasional menjadi landasan normatif yang memastikan bahwa interaksi antar aktor internasional berjalan secara teratur, dapat diprediksi, dan berkeadilan. Sebagaimana peran Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai fondasi tata kelola global, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa yaitu PBB merupakan instrumen hukum internasional paling fundamental dalam membentuk tata global pasca Perang Dunia. Piagam ini menetapkan prinsip-prinsip dalam hubungan internasional seperti prinsip kedaulatan negara, persamaan derajat antar negara, larangan penggunaan kekerasan, serta kewajiban penyelesaian sengketa secara damai. Prinsip-prinsip tersebut menjadi norma universal yang mengikat seluruh negara anggota PBB dan dijadikan rujukan utama dalam pembentukan kebijakan luar negeri serta kerjasama internasional. Piagam PBB memberikan kerangka hukum bagi pembentukan organ-organ utama PBB seperti Majelis Umum, Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi dan Sosial, dan Mahkamah Internasional. Melalui organ-organ tersebut, komunitas internasional memiliki mekanisme formal untuk membahas, merumuskan, dan mengambil keputusan terkait isu-isu global, mulai dari perdamaian dan keamanan internasional hingga pembangunan ekonomi dan sosial. Selanjutnya yaitu peran organisasi internasional dalam implementasi tata kelola global. Hukum internasional juga menjadi dasar legal bagi berdirinya dan berfungsi berbagai organisasi internasional yang memiliki mandat khusus di bidang tertentu. Organisasi tersebut yaitu seperti World
Trade Organization yaitu WTO dan World Health Organization yaitu WHO. International Monetary Fund yaitu IMF dan International Labour Organization yaitu ILO menjalankan fungsi tata kelola global berdasarkan perjanjian internasional yang diratifikasikan oleh negara-negara anggotanya. Sebagai contoh, WTO mengatur tata global perdagangan internasional melalui seperangkat perjanjian yang mengikat negara anggota, termasuk prinsip non-diskriminasi dan perdagangan bebas. WHO berperan untuk menetapkan standar kesehatan global serta mengkoordinasikan yaitu respon internasional terhadap wabah penyakit lintas negara. IMF dan Bank Dunia mengatur stabilitas keuangan global melalui pengawasan dan pemberian bantuan keuangan kepada negara-negara yang mengalami krisis ekonomi. Sementara itu, ILO menetapkan standar ketenagakerjaan internasional yang menjadi rujukan bagi negara dalam melindungi hak-hak pekerja. Melalui organisasi tersebut, yaitu hukum internasional tidak hanya bersifat normatif tetapi juga operasional karena diwujudkan dalam kebajikan, program, dan mekanisme pengawasan yang tetap. Selanjutnya, keputusan dan resolusi internasional sebagai pedoman kebijakan nasional. Keputusan, resolusi, dan rekomendasi yang dihasilkan oleh organisasi internasional menjadi bagian penting dari tata kelola global meskipun tidak semua resolusi bersifat mengikat secara hukum. Keberadaannya resolusi sebagai acuan menyusun dan menyesuaikan kebijakan nasional agar sejalan dan komitmen global. Sebagai contoh, resolusi Dewan Keamanan PBB yang berkaitan dengan perdamaian keamanan internasional bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan oleh seluruh anggota, dijadikan dasar pembentukan norma internasional yang memengaruhi pembaruan hukum nasional. Selanjutnya yaitu larangan penggunaan kekuatan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, yaitu pasal 2 ayat 4 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa secara tegas melarang setiap negara untuk mengancam penggunaan kekuatan terhadap integritas wilayah atau kemerdekaan politik negara lain. Ketentuan ini merupakan norma dasar fundamental norm dalam hukum internasional modern dan menjadi landasan utama dalam upaya pencegahan konflik bersenjata. Larangan tersebut mencerminkan perubahan paradigma dalam sistem hubungan internasional yang sebelumnya didasarkan dalam kekuatan militer power politik menuju sistem yang berbaris hukum dan norma. Pengecualian terbatas terhadap larangan penggunaan kekuatan, yaitu meskipun penggunaan kekuatan pada prinsipnya dilarang, hukum internasional memberikan pengecualian yang sangat terbatas demi menjaga keseimbangan antara perdamaian dan negara untuk mempertahankan diri. Pengecualian pertama adalah hak membela diri yaitu self defense sebagaimana diatur pasal 51 Piagam PBB. Negara diperbolehkan menggunakan kekuatan bersenjata apabila terjadi serangan bersenjata terhadap dirinya sepanjang tindakan tersebut bersifat proporsional dan segera dilaporkan kepada Dewan Keamanan PBB. Selanjutnya, peran hukum humaniter internasional dan membatasi konflik bersenjata. Apabila konflik bersenjata tidak dapat dihindari, hukum internasional tetap berperan melalui hukum humaniter internasional untuk membatasi cara dan metode perang. Hukum humaniter internasional ini yang antara lain diatur dalam Konvensi Jenewa bertujuan untuk melindungi pihak-pihak yang tidak terlibat langsung dalam permusuhan seperti penduduk sipil, negara medis, dan tawanan perang. Selanjutnya, penyelesaian sengketa secara damai sebagai alternatif perang. Hukum internasional juga mendorong negara-negara untuk menyelesaikan sengketa internasional ini secara melalui damai seperti perundingan, mediasi, konsiliasi, arbitrasi, atau melalui mahkamah internasional yaitu International Court of Justice yaitu ICJ.
Mekanisme ini memberikan jalur hukum yang sah bagi negara untuk menyelesaikan perselisihan tanpa harus menggunakan kekuatan senjata. Sebagaimana pertanggungjawaban atas pelanggaran dan kejahatan perang ini untuk memperkuat pencegah konflik dan pelanggaran hukum dan hukum internasional juga mengatur mekanisme penangguhjawaban individu atas kejahatan internasional. Pelanggaran berat terhadap hukum humaniter internasional seperti pembunuhan massal terhadap warga sipil, penyiksaan, penggunaan senjata terlarang dan dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang dan diadili oleh pengadilan nasional maupun internasional. Penyelesaian sengketa internasional secara yuridis dalam sistem hukum modern ini menyelesaikan sengketa antar negara tidak lagi berdasarkan pada kekuatan politik atau militer, melainkan melalui mekanisme hukum yang terstruktur yang berlandas prinsip keadilan. Secara Mahkamah Internasional, yaitu Mahkamah Internasional merupakan organ peradilan utama Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berwenang menyelesaikan sengketa hukum antar negara. ICJ berfungsi sebagai forum yurisdia yang memberikan putusan berdasarkan hukum internasional termasuk perjanjian internasional, kebiasaan internasional, prinsip-prinsip hukum umum yaitu serta putusan dan doktrin para ahli hukum internasional. Selanjutnya yaitu Tribunal Arbitrase Internasional sebagai alternatif fleksibel. Selain ICJ, hukum internasional juga mengenal arbitrase internasional sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang bersifat fleksibel. Dalam arbitrase ini, para pihak sepakat menunjukkan arbiter atau panel arbiter independen untuk memeriksa atau memutuskan sengketa berdasarkan hukum yang bersama. Mekanisme penyelesaian sengketa dalam WTO dalam bidang perdagangan internasional, World Trade Organization menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa bersifat khusus dan tekstural. Mekanisme ini memungkinkan negara anggota WTO mengajukan gugatan terhadap negara lain yang diduga melanggar kekuatan perdagangan internasional. International Chance for Settlement of Investment Dispares, yaitu internasional, yaitu sebagaimana merupakan lembaga internasional yang secara khusus menangani sengketa antar negara investor asing. Lembaga ini berperan penting dalam memberikan perlindungan hukum bagi investasi internasional serta menciptakan iklim investasi dalam yang stabil dan prediksi. Selanjutnya yaitu pengaturan isu global kontemporer dalam hukum internasional. Perkembangan global di bidang lingkungan hidup, keamanan teknologi telah melahirkan berbagai isu kontemporer sebagai mana berlintas batas negara dan tidak dapat diselesaikan secara unilateral oleh satu negara. Isu-isu tersebut menuntut adanya kerjasama internasional yang kuat dan kerangka hukum internasional yang adaptif. Dalam konteks ini, hukum internasional berperan sebagai instrumen normatif dan operasional untuk mengatur, mengkoordinasikan serta mengendalikan respon global terhadap tantangan baru tersebut. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika ada perkataan yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.